Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu itu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum kamu melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh apa yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Hatim dan Ibnu Abbas itu dikatakan bahwasannya para sahabat itu banyak yang ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sangat banyaknya, maka hal tersebut sesungguhnya juga membebani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk meringankan beban itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka yang ingin untuk mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya terlebih dahulu mereka mengeluarkan sedekah. Sedekah ini bukan kepada Rasulullah, akan tetapi kepada fakir miskin. Yang ini salah satu tujuannya adalah juga untuk menguji keimanan dari para sahabat, termasuk juga supaya mereka yang keperluannya hanya mungkin tidak begitu penting, diharapkan tidak langsung mengadakan pembicaraan dengan Rasulullah SAW. Bukan diberikan kepada Rasulullah, akan tetapi diberikan kepada fakir miskin. Sehingga sesungguhnya ini juga bagian dari mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hal ini kemudian ada dampak positif kepada orang-orang yang tidak punya. Kalau semakin banyak yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti akan semakin banyak orang-orang fakir miskin yang akan mendapatkan bagian dari sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita bisa mengabdi kepada Allah, salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Masih di surah Al-Mujadalah, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dari surah Al-Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah
Dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu itu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum kamu melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh apa yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Hatim dan Ibnu Abbas itu dikatakan bahwasannya para sahabat itu banyak yang ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sangat banyaknya, maka hal tersebut sesungguhnya juga membebani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping urusan dengan umatnya, itu juga kan punya urusan dengan keluarga, termasuk juga urusan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meringankan beban itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka yang ingin untuk mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya terlebih dahulu mereka mengeluarkan sedekah. Sedekah ini bukan kepada Rasulullah, akan tetapi kepada fakir miskin. Jadi sebelum mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu memberikan sedekah kepada fakir miskin. Yang ini salah satu tujuannya adalah juga untuk menguji keimanan dari para sahabat, termasuk juga supaya mereka yang keperluannya hanya mungkin tidak begitu penting, diharapkan tidak langsung mengadakan pembicaraan dengan Rasulullah SAW. Jadi yang benar-benar persoalan penting dengan Rasulullah SAW, itulah yang kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW. Apa yang mungkin bisa diselesaikan sesama dengan sahabat, mungkin diselesaikan terlebih dahulu bersama dengan para sahabat. Yang pasti dengan turunnya ayat ini, maka mereka yang menghadap kepada Rasulullah SAW untuk mengadakan pembicaraan khusus itu berkurang, termasuk orang-orang munafik, yaitu juga tidak akan menghadap kepada Rasulullah SAW, karena ada konsekuensi. Kalau mereka ingin menghadap, maka harus mengeluarkan sedekah terlebih dahulu. Buktinya apa? Kenapa? Buktinya apa? Buktinya? Ya buktinya itu terserah kepada kejujuran masing-masing. Kalau sekarang kan saya ngadep sama bupati itu 500.000 dulu memang, 500 kajunannya tadi. Jadi ada dasarnya ini ya. Ya. Kan ada dasarnya. Ini bukan diberikan kepada Rasulullah, ya, akan tetapi diberikan kepada fakir miskin. Jadi kepada fakir miskin. Beda kalau sekarang itu berikan kepada ajudannya, itu adalah sesuatu yang berbeda. Ini diberikan kepada fakir miskin, sehingga sesungguhnya ini juga bagian dari mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hal ini kemudian ada dampak positif kepada orang-orang yang tidak punya. Kalau semakin banyak yang menghadap kepada Rasulullah SAW, maka berarti akan semakin banyak orang-orang fakir miskin yang akan mendapatkan bagian dari sedekah. Jadi bukan kepada Rasulullah, bukan untuk kepentingan Rasulullah. Kalau sekarang mungkin juga ada yang seperti itu, tapi diambil oleh ajudan. Ini adalah hal yang berbeda, ya. Ini namanya memperkaya pejabatnya. Kalau ini bukan untuk memperkaya Rasulullah SAW, akan tapi untuk mensejahterakan fakir miskin. Doakan
Jadi perintah ini sesungguhnya juga membuktikan tentang kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengagungkannya. Sebab kalau orang itu tamak kepada dunia, hanya ingin mengharapkan dunia, maka mungkin saja perintahnya adalah supaya diberikan kepada dirinya. Kalau mau menghadap, kamu bayar dulu berapa, gitu. Seperti itu. Tapi ini bukan, diberikan kepada fakir miskin. Sehingga dengan adanya perintah ayat ini juga mencegah orang itu untuk beramai-ramai menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang tidak punya mungkin juga menahan diri untuk tidak menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Abu Muslim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut karena orang-orang munafik yang mulutnya menyatakan iman sedangkan hatinya itu tetap kafir, itu menyatakan bahwasanya mereka masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, untuk mengujinya salah satunya adalah dengan memberikan sedekah ini. Karena Rasulullah SAW itu kan juga mengisyaratkan bahwa tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba antara keimanan dengan sifat kikir. Jadi tidak akan berkumpul sifat kikir dengan iman. Kalau iman ya tidak akan eman. Mun eman kurang iman berarti. Jadi antara iman dengan eman itu bedanya sedikit, akan tapi Rasulullah mengisyaratkan itu tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba antara keimanan dengan kekikiran, asyukku wal iman. Nah, perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga untuk menguji orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik jelas tidak akan mau untuk memberikan sedekah. Untuk apa mereka memberikan sedekah? Mereka harus mengeluarkan harta. Padahal orang-orang munafik itu sesungguhnya ingin untuk mendapatkan keuntungan duniawi itu kan. Ketika mereka bersama dengan orang-orang beriman, mereka katakan bahwasanya kami bersama dengan kamu. Tujuannya adalah supaya bisa memperoleh keamanan, memperoleh popularitas. Kalau ada keuntungan duniawi mereka juga dapat. Ini malah harus mengeluarkan. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat berat. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam lanjutan ayat ini, fa inna dzalika khairul lakum wa athhar. Yang demikian kata Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Cuma dalam hal ini mungkin tidak semua orang mempunyai harta untuk disedekahkan. Sehingga dengan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu tidak mendapatkan apa yang akan kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga dalam hal ini kemudian para ulama berbeda pendapat. Ini sedekah yang diberikan sebelum menghadap Rasulullah SAW itu hukumnya wajib atau sunnah. Ada sebagian yang menyatakan bahwasanya hukumnya wajib. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyatakan fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu tidak mendapatkan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kalau kemudian mengampuni berarti itu adalah sesuatu yang wajib, yang ketika ditinggalkan maka sesungguhnya ada hal yang dia pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Jadi ada yang menyatakan bahwasanya hukumnya wajib, ada yang lainnya yang mengatakan kemudian sunnah. Jadi ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Sedekah
Dalam bahasa Arab itu sedekah itu bisa bermakna zakat itu. Dalam hal ini itu bukan zakat itu. Jadi bukan zakat, karena zakat itu ada ketentuannya sendiri. Jadi di dalam Al-Quran itu sedekah itu sering juga diungkapkan tentang zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu kan menunjukkan tentang adanya zakat itu yang dimaksudkan dengan sedekah di sini. Kemudian juga ayat yang lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka sedekah. Maksudnya sedekah di sini adalah zakat. Sebab kalau itu sesuatu yang wajib, maka itu adalah zakat. Jadi memang sedekah itu dua, ada sedekah wajibah yaitu zakat, kemudian sedekah tatawwu, sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, yang dimaksudkan dengan sedekah di sini adalah sedekah tatawwu, sedekah sunnah yang harus dikeluarkan pada saat hendak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah memberikan sedekah sesungguhnya akan kembali kepada orang yang memberikan, karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hartanya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka sedekah untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk menyucikan mereka, membersihkan. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan zalika khairul lakum wa athhar. Itu lebih baik bagi kamu dan juga lebih bersih, karena itu akan membersihkan harta, akan menyucikan harta. Cuma di dalam lanjutan ayat yang berkaitan dengan zakat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Doakan juga mereka, karena doa kamu itu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Karena memang manusia itu juga mempunyai sifat ada imannya, maka kemudian dari orang yang diambil zakatnya didoakan supaya apa? Kehilangan sebagian dari harta yang digunakan dalam rangka kebaikan itu tetap diterima dengan baik. Yang sesungguhnya itu bagian dari kebaikan yang akan kembali kepada manusia itu sendiri itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Apakah kamu khawatir, takut menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Rasul? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini, apakah kamu takut, khawatir menjadi miskin? Artinya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya di dalam ayat ini bukan kemudian mempertanyakan. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa ketika seorang itu mengeluarkan sebagian hartanya dalam rangka sedekah, itu tidak akan membuat seorang miskin. Mana qasat sadaqatun mimmal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, itu jelas. Apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan akan menumbuh kembangkan. Allah sendiri juga sudah memberikan janji di dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghancurkan keberkahan dari riba. Sebaliknya Allah itu menumbuh kembangkan keberkahan dari sedekah. Riba itu dalam pandangan manusia mungkin saja hartanya bertambah, akan tapi tidak ada keberkahan, malah akan menghancurkan. Tapi sedekah dalam pandangan manusia secara lahir mungkin akan mengurangi sebagian dari harta, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yurbis sadaqat, justru itulah yang akan melipat gandakan. Faulaika humul mudhifun, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sesungguhnya melipat gandakan harta. Jadi orang yang memberikan sedekah,
Allah Subhanahu wa taala bahkan menyatakan faulaika humul mud'ifun, mereka yang sesungguhnya melipat gandakan hartanya. Karena apa yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibalas 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan asyfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Apakah kamu takut atau khawatir miskin karena kamu itu memberikan sedekah sebelum menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang isyaratnya jangan khawatir bahwasanya kamu itu akan miskin, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa dia pasti akan mendapatkan balasan yang banyak itu. Jadi malah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Artinya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk takut miskin karena keharusan membayar sedekah ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang karena hal itu memberatkan sebagian, terutama mereka yang tidak punya, maka kemudian ketentuan ini diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang awalnya itu diperintahkan, kemudian kata para ulama, ada yang menyatakan dinasakh, tapi sebagian yang lain yang menolak nasakh menyatakan bahwa sedekah di sini bisa diganti dengan bentuk kebaikan-kebaikan lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka kemudian di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa'aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirun bima ta'malun. Jika kamu tidak melakukannya dan Allah memberikan taubat kepada kalian, mengampuni, maka kata Allah Subhanahu wa taala faqimus shalah wa atuz zakah wa atiullaha wa rasulah. Maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam riwayat yang pertama kali melakukannya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau itu mempunyai uang 1 dinar, itu kemudian ditukar menjadi beberapa dirham. Ketika mau menghadap Rasulullah SAW diberikan 1 dirham, diberikan lagi. Tapi kemudian beliau itu menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kalau seperti ini sangat memberatkan orang-orang yang tidak punya. Jadi di antara sahabat itu kan banyak yang tidak punya, ashabus suffah misalnya. Mereka adalah orang-orang yang memang kurang berada. Sehingga kalau ada ketentuan kalau mau menghadap kepada Rasulullah SAW harus mengeluarkan sedekah terlebih dahulu, itu memberatkan mereka yang tidak punya. Kalau yang kaya ya mungkin biasa saja, harus mengeluarkan sedekah itu adalah sesuatu yang tidak berat bagi mereka. Tapi bagi mereka yang tidak punya, itu adalah sesuatu yang memberatkan. Namun yang pasti dari perintah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya di dalamnya itu ada banyak hikmahnya. Di antaranya tadi menyeleksi siapa yang sesungguhnya benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang tidak. Orang-orang munafik jelas mereka tidak akan mau untuk mengeluarkan sedekah ketika mau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih untuk tidak menghadap, jelas itu. Kemudian sebagian dari sahabat yang merasa kepentingannya tidak terlalu mendesak itu juga menahan diri untuk tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, dan ini juga meringankan beban dari Rasulullah SAW. Sebab setelah turunnya ayat ini, jumlah dari orang-orang sahabat ataupun juga dari kaum munafikin yang menghadap kepada Rasulullah SAW itu berkurang.
yang tadinya sangat banyak itu kemudian menjadi berkurang, dan ini merupakan bagian dari keringanan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau itu bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Karena Rasulullah SAW itu kan orangnya ramah, beliau itu tidak enak kalau mau menolak. Jadi kalau mau menolak itu tidak enak. Tapi kalau kemudian terus-menerus seperti itu, maka itu juga memberatkan Rasulullah SAW. Maka di dalam beberapa ayat kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan dalam rangka memberikan keringanan kepada Rasulullah SAW, termasuk di dalam ayat ini. Dalam ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kalau diundang oleh Rasulullah SAW, setelah itu selesai perjamuannya, jangan kemudian berlama-lama di situ, karena mungkin saja Rasulullah itu punya keperluan bersama keluarganya. Sebab sebelum itu sahabat ketika diundang oleh Rasulullah, selesai jamuan itu kadang masih ngobrol lama gitu. Sementara Rasulullah punya hajat dengan keluarganya, ada keperluan lainnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai silahkan kalian pulang gitu. Rasul itu memang tidak enak mau mengusir kalian, tapi kalian juga hendaknya tahu diri gitu. Jadi ada waktu-waktunya, termasuk di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah tidak pernah menolak tamu gitu. Tapi kalau terlalu banyak itu juga memberatkan Rasulullah SAW. Jadi di dalam lanjutan ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum faqimus shalah, maka dirikanlah salat. Yang dalam pandangan sebagian ulama ayat ini menasah, menghapus ketentuan, jadi ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya itu harus memberikan sedekah, maka ini kemudian tidak lagi bersifat wajib, sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa memang hukumnya adalah sunnah, sedekatut tatawwu. Tapi sebagian yang lain yang menyatakan bahwa ayat ini bukan untuk menasah, akan tetapi sesungguhnya dalam hal ini diganti dalam bentuk sedekah yang lainnya, yaitu dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Karena semua kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah, semua kebaikan itu adalah sedekah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW itu kan memang mengisyaratkan bagaimana bentuk-bentuk sedekah, memberikan petunjuk, menunjukkan orang ke jalan, misalnya ada orang bingung ditunjukkan jalan, itu sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan, itu sedekah. Menolong orang, itu sedekah. Memberikan bantuan kepada orang lain, itu juga sedekah. Meringankan beban orang lain, itu sedekah. Jadi semua kebaikan itu adalah sedekah. Jadi bagi yang menolak nasah kemudian menyatakan bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian menghapus tentang sedekah, akan tetapi bagi yang tidak mampu, ini bagi yang tidak mampu, maka mereka bisa melakukan sedekah dalam bentuk yang lain, yaitu berupa kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedekah, bagian dari kebaikan. Kullu ma'ruf ma'ruf. Kemudian iqamatus shalah itu sedekah, ita'uz zakat itu sedekah, taat kepada Allah dan Rasulnya itu sedekah, kebaikan. Jadi artinya kebaikan yang dimaksudkan, sedekah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah harus bersifat mal, bukan kemudian bersifat harta, akan tetapi bisa diganti dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu bagi yang tidak mampu. Tapi bagi yang punya harta, maka sesungguhnya sangat dianjurkan seperti halnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam awal ayat ini.
di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apa yang dikeluarkan itu tidak akan menjadikan mereka miskin. Jadi kaum muslimin dilarang untuk takut miskin karena sedekah. Dan memang ada banyak ayat Al-Quran, termasuk juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjanjikan keberkahan dari sedekah. Ayat ini juga menegur orang-orang yang menahan dirinya untuk tidak menemui Rasulullah SAW karena adanya keharusan membayar sedekah. Padahal mereka itu punya itu. Beda kalau yang tidak punya itu. Jadi yang tidak punya karena memang tidak ada yang bisa disedekahkan. Tapi bagi yang punya dan kemudian menahan diri, maka ayat ini merupakan teguran bagi mereka. Jadi teguran bagi mereka, jangan kemudian takut itu. Artinya apa? Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seseorang itu pada dasarnya adalah akan kembali kepada dirinya. Dalam hal ini apa yang dilakukan sesungguhnya bagian dari mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu akan kembali kepada dirinya. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala misalnya menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwa siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun itu sebesar biji zarrah, zarrah itu ada yang menyatakan maknanya adalah atom mungkin sekarang itu, maka dia akan yarah kebaikan sebesar biji zarrah akan tetap dia lihat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang melakukan sebesar biji zarrah sekalipun dan itu adalah keburukan, maka dia akan melihat balasannya. Jadi balasan itu bisa di dunia tapi bisa juga di akhirat. Fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya balasan pahala di dunia dan juga di akhirat. Artinya kalau diberi balasan di dunia ya alhamdulillah kita terima, karena Allah Subhanahu wa taala itu juga mengisyaratkan fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Allah itu memberikan balasan pahala itu bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Kalau dapat dua-duanya ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak diberikan di dunia, yang pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan kelak di akhirat dan tidak ada sesuatu pun yang akan terlewat, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Makanya kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti, maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Jangan khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lupa atau tidak tahu terhadap kebaikan yang kita lakukan. Allah itu pasti akan memberikan balasannya. Allah khabirum bima ta'malun. Artinya apa? Apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasannya. Cuma balasannya itu jangan direka-reka sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri gitu. Sebab kadang-kadang manusia seakan-akan ingin mengatur Tuhan itu. Kalau saya seperti ini harusnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membalas, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian langsung sesuai dengan akal pikiran manusia. Pasti akan dibalas.
Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, dari mana, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan tak memberikan balasan. La yudhi'u ajral muhsinin. Dalam ayat yang lain Allah itu menyatakan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala atau balasan bagi orang yang berbuat baik, pasti akan diberikan balasan. Sebab ada cerita, ada di sebuah buku cerita tentang seorang yang dia sholat duha itu. Sholat duha kemudian dia, oh pasti nanti saya ini akan dapat balasan, banyak hutangnya waktu itu. Habis sholat duha kemudian ada yang ngetok, wah ini sholat duha saya sudah berhasil, ada yang mau ngantarkan rezeki hari ini. Tapi begitu dibuka, yang datang ternyata yang nagih hutang. Jadi bukan sholat duhanya yang salah itu, tapi dialah yang kemudian salah, kemudian yang mengatur bahwa kalau seperti ini harus seperti ini. Janji Allah Subhanahu wa taala itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, tapi dari mana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan itu yang kita tidak tahu. Sama seperti halnya ketika seorang itu berdoa, Rasulullah kan menyatakan bahwasanya ma min abdin, tidak ada seorang yang berdoa di dalam doanya itu laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin, dalam doanya tidak ada unsur dosa. Jadi tidak ada unsur dosa. Ya Allah, saya ingin mencuri, itu kan ada unsur dosa. Ya Allah, saya ingin berzina, itu kan ada dosa. Laisa fiha ismun wala qati'atu rahim, atau pemutusan kekerabatan, persaudaraan. Ya Allah, mudah-mudahan mereka itu bertengkar. Itu kan doa yang di dalamnya ada unsur memutuskan tali silaturahim. Maka kata Rasulullah SAW, Allah itu akan memberikan kepadanya ihda salasin, salah satu dari tiga. Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watahu, dia akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia minta cepat di dunia ini. Kemudian yang kedua, tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi wa imma ayyadakhir lahu fil akhirah, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasannya di akhirat. Jadi di dunia tidak diberikan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di akhirat. Jadi ya bagian dari depositonya kita, simpanan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat. Atau yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i misli, Allah itu akan memberikan kepada dia balasan bukan sesuai dengan yang dia minta, akan tapi jawabannya adalah dia dihindarkan dari kejelekan atau keburukan yang serupa dengan doa yang dia minta. Ya hakikatnya sama saja, dia ingin dapat rezeki misalnya uang 1 juta, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan yang 1 juta, cuma Allah menghindarkan dari musibah misalnya yang setara, yang seharusnya dia kehilangan uang 1 juta, yang sama saja kan? Diberikan 1 juta tapi kemudian dapat musibah kan? Ya, sama saja itu kan keluar juga, habis juga gitu. Ini tidak diberikan yang 1 juta, tapi Allah menghindarkan dari keburukan yang seharusnya menimpa dirinya, yang setara dengan doa yang dia minta. Artinya apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan dari mana, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang sering saya sampaikan, bagaimana Bunda Hajar itu berusaha untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ke Bukit Sofa, kembali lagi ke Bukit Marwah, kembali lagi sampai 7 kali itu
mencari karunia dari Allah, Allah itu memberikan, tapi bukan di Bukit Sofa dan juga bukan di Bukit Marwah, di tengah-tengah dengan perantaraan kaki dari Nabiullah Ismail kecil yang menghentak-hentakkan kakinya. Jadi artinya boleh jadi kita mencari ke sana, ke barat, ke timur, tidak dapat. Ya Allah Subhanahu wa taala memang tidak memberikan rezeki di sana, tapi diberikan di tempat yang lain, dan itu adalah sekali lagi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya serahkan semua balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Pasti akan dibalas. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Pasti akan dibalas. Seperti apa balasannya kita tidak akan pernah tahu. Mungkin saja sesuai dengan prasangka kita, harapan kita, dugaan kita, tapi mungkin juga hal yang lainnya. Sama mungkin ada contoh yang mungkin berbeda ya. Seperti halnya dalam kisah Nabi Khidir itu. Nabi Khidir dengan Nabi Musa, salah satu peristiwa yang terjadi itu adalah bagaimana Nabi Khidir itu membunuh seorang anak kecil itu. Yang Nabi Musa itu marah itu. Gimana kamu membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Ternyata di akhir pertemuan dengan Nabi Musa, Nabi Khidir kemudian menyatakan, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Jadi kata Nabi Khidir, adapun anak itu kedua orang tuanya sama-sama beriman, sholih itu. Maka kami khawatir bahwasanya anak itu ketika besar akan memaksa orang tuanya untuk kufur. Maka kemudian itu kan dibunuh. Kami harap nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepadanya anak yang lebih sayang kepada dirinya, yang lebih suci. Jadi anak yang berbakti. Artinya boleh jadi seperti tadi, keimanan, amal solih yang dilakukan kedua orang tuanya adalah sesuatu yang dalam pandangan manusia mungkin, kok anak saya kemudian meninggal dunia. Justru itulah yang menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah itu mencegah adanya kekufuran, potensi kekufuran kepada dua orang tua ini. Jadi yang kemudian harusnya dipaksa menjadi orang kafir oleh anaknya yang tidak berbakti, oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijaga dengan dimatikan terlebih dahulu. Artinya ya sesuatu yang mungkin saja berlawanan dengan harapan inginnya anaknya tumbuh besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya dulu justru adalah dimatikan waktu kecil karena ingin menjaga keimanan dari kedua orang tuanya. Tapi sekali lagi yang pasti Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti, maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Semuanya pasti ada balasannya, tidak ada sesuatu pun yang terlewat. Hadirin yang rahimakumullah, karena sudah Isya kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.